Semua orang waspada, dengan sekuat tenaga. Bukan asisten Gu Mingyu. Jika kalian tidak menemukan Tuan Muda Zihao, pada saat itu, kalian semua akan mati bersamanya. Ya. Lu Zihao, besok kamu kerjakan PR kita, dan selesaikan semuanya. Dengar tidak? Lu Zihao putra Lu Yunxi. Dasar keturunan terkutuk. Apa kamu tidak punya telinga? Aku bukan keturunan terkutuk. Kamu tidak punya ayah. Kalau begitu kamu keturunan terkutuk. Aku bukan. Kejar dia. Lewat sana. Gu Zihao putra Gu Mingyu. Siapa kamu? Kenapa kamu mirip sekali denganku? Namaku Gu Zihao. Dan kamu? Namaku Lu Zihao. Kenapa mereka mengganggumu? Karena aku tidak punya ayah. Aku punya ayah. Ayahku benar-benar hebat. Aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Lihat saja aku. Kalian, ayo tangkap aku. Tangkap dia. Tuan Muda. Aku akhirnya menemukanmu. Ayo pergi, pulang. Zihao, mulai sekarang jangan berkeliaran sembarangan. Apakah Anda mendengarku? Anda tahu ayah. Apakah Anda sangat khawatir? Apa kamu benar-benar ayahku? Tuan Muda, kau baik-baik saja? Tuan Gu pasti ayahmu. Ayah. Bahkan tidak bisa mengejar ini. Sangat lambat. Hao Hao. Hao Hao ya? Hao Hao. Kemana saja kamu lari? Kamu membuat ibu khawatir setengah mati. Kamu mengerti? Ibu. Jangan lari-lari lagi sepulang sekolah. Kamu dengar ibu. Tapi apa kamu benar-benar ibuku? Si kecil bodoh. Aku bukan ibumu. Lalu siapa? Kamu pasti lapar kan? Ibu akan pulang bersamamu untuk makan malam. Ini adalah perasaan memiliki ayah. Ini adalah perasaan memiliki ibu. Sangat-sangat. Juta kali lebih baik daripada wanita jahat Ryuwi itu. Juta kali lebih baik. Aku harus mencari cara untuk membuat ayah dan ibu saling mengenali. Dengan begitu nanti, tidak ada yang berani mengganggu ibu dan aku kan. Ayah, Yunxi anakku yang baik. Cepat selamatkan ayah. berhenti, ada apa? Ada apa ini? Si cantik kecil. Tianmu. Ayahmu bermain kartu dan kalah 1 juta padaku. Katakan padaku, bagaimana cara membayarnya? 1 juta. Ayah, ada apa? Aku juga tidak ingin kalah sebanyak ini. Anak baik, selamatkan ayah. Kakak Qiang dan anak buahnya berkata, selama kamu bisa menemani mereka, selama sebulan, uang ini, keluarga kita tidak perlu membayarnya. Ayah? Apakah ayah akan menjualku kepadanya? Yunxi, ayah tidak punya pilihan lain. Anak baik. Bagaimanapun juga, kamu sudah tidur dengan orang lain. Jika kamu menemani kakak Qiang dan anak buahnya selama sebulan, itu bukan masalah besar. Ayah, apa yang ayah katakan? Tepat sekali, kakak. Anakmu sudah sebesar ini. Kenapa kamu masih berpura-pura suci? Lihatlah kakakku, bukankah dia cukup tinggi dan perkasa? Dia pasti bisa dengan baik memuaskanmu. Kakakku, lepaskan. Beraninya kamu memperlakukan ayah mertuaku seperti ini? Terima kasih kakakku. Si cantik kecil.
Selama kamu mengikutiku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Orang jahat, lepaskan ibuku. Dasar bocah nakal. Jika kamu mengganggu ibu lagi, aku akan menyuruh ayahku memberimu pelajaran. Apa yang Anda lihat? Ayo. Mingyu, kau kembali. Zihao, kau baik-baik saja. Kau lapar, ibu membuatkanmu sesuatu yang lezat. Kamu bukan ibuku. Gu Zihao, jangan nakal. Cepat pergi makan dengan ibu. Hacking ibu tiri Gu Mingyu. Aku tidak panggil. Ayah, aku akan membawamu mencari ibu. Baiklah, Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dasar bocah nakal. wanita jahat. Kau masih berani bicara omong kosong. Cukup. Kembali. Mingyu, aku. Nona Hai. Tolong. Mingyu, Yue sudah bersamamu bertahun-tahun dan bahkan melahirkan seorang putra untukmu. Dia tidak pernah memiliki status yang layak. Itu tidak benar. Kau tahu. Anda hanya ibu tiriku. Urus urusan Anda sendiri. Dasar bocah nakal. Dari mana kau mendapatkan ayah? Kau hanyalah anak ibumu dan seorang pria. Keturunan terkutuk yang lahir dari mereka. Lu Yunzo, diam. Apakah ini yang seharusnya kau sebagai bibi? Katakan, kakak, hal semacam itu, kau berguling di ranjang dengan seorang pria. Kau diizinkan melakukannya, tapi orang lain tidak diizinkan membicarakannya. Jika bukan, karena 6 tahun yang lalu, ketika kau mencoba menjualku kepada bos Yang dan membiusku, bagaimana mungkin aku bisa kehilangan kehormatanku oleh orang lain? Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu masih berani mengungkitnya? Bos yang menghabiskan 5 juta untuk membeli malam pertamamu. Tapi kamu malah kabur kemana-mana. Dan bahkan melahirkan anak sialan ini. Menyebabkan aku kehilangan 5 juta. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja keras untuk menghidupi kalian semua. Sudah waktunya kamu membalas budiku. Selama bertahun-tahun ini, setiap hari, aku bekerja 3 pekerjaan dari fajar hingga senja. Untuk menopang makanan, pakaian, dan pengeluaran keluarga. Semua tabunganku habis untuk melunasi utang judimu. Bukankah semua ini sudah terhitung sebagai pembayaran kembali? Kakak, apa yang kau bicarakan? Selama bertahun-tahun ini, uang yang kau hasilkan dari bekerja, kau berikan semuanya kepada keturunan terkutuk ini untuk bersekolah di Chengxing, sekolah yang sangat mahal. Jika tidak, ayah dan aku pasti akan memiliki yang lebih baik kondisi hidup. Apa? Kenzin, itu adalah sekolah bangsawan milik grup gue. Keluarga nomor 1 di Jiangchen. Anakku bahkan tidak mampu sekolah di sana. Jadi kenapa anak sialan ini bisa? Besok kamu pergi ke sekolah dan minta uang sekolah itu dikembalikan padaku. Pergi dengan kakakku. Lepaskan aku, Pergi sekarang. lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Ayahku sangat kuat. Dia ghoul. Diam kau. Kamu yang lahir dari seorang ibu, tapi dibesarkan tanpa ayah. Sayangku, dari mana kamu dapat ayam? Lihat saja aku hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Sehao, cepat pergi. Hai, gadis sialan. Berhenti di situ. Biarkan bocah nakal ini lolos lagi. Ayo. Hari ini, hau-hau kita sangat berani. Ibu akan memberimu hadiah dengan bakpao kesukaanmu. Boleh kan? Ayo. Makan cepat. Hidup ibu terlalu sengsara. Aku harus membuat ayah dan ibu saling mengenali. Hau-hau. Apa yang bibi dan kakek katakan hari ini, jangan dimasukkan ke hati. Kamu punya ayah. Hanya saja ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah ayah kembali, aku akan mengajak Hau-hau untuk mencari ayah. Boleh kan? Aku tahu. Tapi ayah tidak. Di tempat yang sangat jauh. Dia ada di sini, di Jiangchen. Aku akan bertanggung jawab atas Anda. Siapa sebenarnya kamu? Di mana kamu? Ayo makan cepat. Lu Yunzi. Zihao. Halo Bibi. Apakah Zihao di rumah? The film was Ya, translated dia. and Ada narrated apa? by M. Dia di Media. rumah. Bagaimana bisa ada? Dua orang yang identik? Zihao dan Mingyu sedang bermain. Aku melihat Lu Yunzi.
dengan seorang anak yang terlihat persis seperti Gu Zihao. Mungkinkah kau salah lihat anaknya dan anaknya? Bukankah mereka dicuri olehmu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Aku harus segera mencari seseorang untuk menyelidiki. Sekolah Jianxing. Ibu, lihat. Itu mobil ayah. Hei, jangan bicara omong kosong. Bocah kecil ini, apakah kau melihat dengan jelas? Itu adalah keluarga nomor 1 di Jincheng. Itu Tuan Gu dari grup Gu. Bagaimana mungkin dia menjadi ayahmu? Tepat sekali, kau orang malang di sepeda listrik. Kau benar-benar ingin memeras Tuan Gu? Kau harus tahu, seluruh Jianxing ini adalah semua properti grup Gu. Ayah. Ayah. Jangan bicara omong kosong. Hau-hau, orang harus jujur. Kamu tidak bisa sembarangan memanggil orang lain ayah di luar. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Tapi itu benar-benar ayahku. Ayo, kelas akan dimulai. Lu Yun si benar-benar punya anak lagi. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Jika Ming Yu tahu, aku bukan ibu kandung si Hao. Dia pasti tidak akan menikahiku. Jangan biarkan Ming Yu tahu mereka ada. Bukankah itu cukup? Bibi, apa maksudmu? Hanya Lu Yun si. Bisa saja diusir dari Jiangcheng. Itu bahkan tidak akan memotori tanganmu. Bibi benar. Lu Yun si. Dulu aku bisa membuatmu kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Dikeluarkan dari sekolah dan mencuri anakmu. Hari ini, aku juga bisa mengusirmu dari Jiangcheng. Kau akan selalu terinjak-injak di bawah kakiku. Tidak akan pernah berharap untuk bangkit lagi. Kamu makan kuaci. Hai Yu Wei, kenapa kamu ada di rumahku? Lu Yun si. Lama tidak bertemu. Mirip, benar-benar terlalu mirip. Sama sekali tidak bisa membiarkannya bertemu Gu Mingyu. Dia wanita jahat. Dasar bocah nakal, diam. Hei Nona Hei, anak kami ini hanya lahir dari seorang ibu, seorang anak haram tanpa ayah yang membesarkannya. Dia tidak punya sopan santun, dia tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati ya, jangan khawatir. Mengapa aku harus peduli dengan seorang anak? Lu Yun si, tidak menyangka ini kan, kita bertemu lagi. Sepertinya beberapa tahun terakhir ini, kau baik-baik saja. Kau bahkan punya anak sekarang. Hai Yu Wei, berhenti bersikap munafik di sini. Jika kau tidak menjebakku karena mencuri uang waktu itu, bagaimana mungkin aku bisa dikeluarkan tepat sebelum kelulusan? Aku tidak ingin melihatmu. Tolong tinggalkan rumahku. Kau tidak diterima di sini. Diam kau. Nona He adalah dewi kekayaanku. Jika kamu berani menyinggungnya lagi, aku akan merobek mulutmu. Dewa kekayaan. Hai Yu Wei, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sangat sederhana. Di kartu ini, ada 5 juta. Seluruh keluargamu. Ambil kartu ini dan tinggalkan Jincheng. Jangan pernah kembali. Nona He, tolong tenang saja. Kami akan segera pergi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ibu pergi. Jika dia pergi, aku tidak akan pernah melihat ayah lagi. Pergi jauh-jauh. Tinggalkan Jiangcheng selamanya. Jangan khawatir, baik. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat bergerak. Halo, ayah. Nomor tidak dikenal. Halo. Si Hao. Apa? Aku datang sekarang. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku tidak bisa pergi.
Registrasi keluarga Hao Hao masih di Jiangcheng. Bagaimana dia akan sekolah jika kita pergi? Kamu, Tidak boleh. Seluruh keluargamu harus pergi. Jika ada satupun yang hilang, tidak ada di antara kalian yang akan mendapatkan uang itu. Hai Yue, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengapa kau bersikeras mengusir kami? Tidak, kakak perempuan. Kenapa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Nona He menghabiskan 5 juta untuk membuat kita pindah. Kau harus bersyukur. Yunzue, kenapa buang-buang kata dengannya? Jika dia tidak mau pindah, maka kita akan membantunya pindah. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Gadis nakal, mulutmu cukup tajam ya. Begitu kita di tempat lain, lihat bagaimana aku akan menyiksamu sampai mati. Pergi. Lepaskan aku tidak akan pergi. Keluarga Lumu, berutang 1 juta padaku. Jika aku tidak mendapatkan uang ini hari ini, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jangan ganggu ibuku. Jika kau berani menyentuh Hao Hao, aku akan melawanmu sampai mati. Tidak hanya dia yang akan kupukul hari ini, aku juga akan memukulmu. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berani-beraninya mengganggu ibuku. Pergi sana. Hao Hao. Ayah, Hao Hao adalah cucumu. Bagaimana bisa kamu begitu kasar? Cucu sialan. Aku mengadopsimu untuk menghasilkan uang. Bukan agar kamu melahirkan anak haram. Dulu kamu menyebabkan aku kehilangan 5 juta sudah cukup. Kali ini, jika kamu memutus sumber penghasilanku, bangun. Aku akan membunuhnya. Hao Hao. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku dengan sepenuh hati merawatmu dan merawat keluarga ini. Apa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali dengan ikatan ayah anak kita? Aku membenci. Di mataku, kamu hanyalah barang dagangan. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, masuk ke mobil dengan patuh. Dengarkan Nona He. Dan tinggalkan Jiangcheng. Kalau tidak, Aku akan pergi, aku akan pergi. Tidak mungkin. Lo Yunxi dan putranya harus dipisahkan. Kalau tidak, masalah akan muncul cepat atau lambat. Tunggu. Anak ini. Biarkan dia tinggal di Jiangcheng. Tidak. Hai Wei, aku mohon padamu. Tolong lepaskan Hao Hao. Dia masih kecil, dia tidak bisa tanpa ibunya. Aku mohon padamu, Hai Wei. dasar bocah nakal, aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Ayah, Oh tidak, mengapa Bu Mingju ada di sini? Bagaimana aku akan menjelaskan ini sekarang? Ada apa ini? Apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kau terluka? ayah. Tolong selamatkan ibu cepat. Ibu, Kamu adalah pria liar Lu Yunxi itu. Ayah dari anak haram ini. kenapa kau membawanya ke sini? Dan bagaimana kau membiarkannya terluka? Aku. Dasar bajingan. Bagaimana status Nona He? Beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Diam. Apa kau tahu status Tuan Gu kami? Kau berani berbicara padanya seperti itu? Nona He adalah nona muda tertua dari keluarga He. Itu adalah istri Tuan Grupku di Jiangcheng. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau sekuat Nona He? Sungguh kebetulan. Tuan kami Gu adalah tuan dari Gu Group. Kau tanyakan pada Nona He. Apakah dia punya nyali untuk bertindak lancang di depannya? Apa kau bercanda? Tuan Grup Gu yang begitu tinggi dan perkasa itu, mungkinkah dia menyukai wanita malang yang hamil sebelum menikah seperti dia? Diam. Mingyu, mengapa kau di sini? Apa kau benar-benar Gu Mingyu dari Grup Gu? Jelaskan. Aku baru saja membawa Hao Hao ke rumah teman sekelas untuk bermain hari ini, dan dia tidak sengaja terbentur kepalanya. Mingyu, ayo cepat bawa Zihao pulang. Wanita jahat, lepaskan aku. Zihao, jangan nakal. Saat berkunjung ke rumah orang lain, kau harus sopan, mengerti? Hao Hao, lepaskan aku. Hao Hao, ada apa ini? Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk menjaga Lu Yunxi dengan baik? Kenapa dia dibiarkan keluar dari rumah sakit jiwa? Lari keluar lagi ya, Kak Mingyu. Begini, Lu Yunxi yang kau lihat ini adalah teman sekelasku. Pikirannya tidak begitu sehat. Dia selalu tinggal di rumah sakit jiwa. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengantarnya kembali. Kau bicara omong kosong ibu, tidak sakit. Kau yang sakit. Ya, Nona He benar. Kakakku dia memang punya masalah mental. Kami akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa sekarang juga. Tidak, Gu Zihao pulang sekarang The juga. film was translated Cukup. and narrated by M Media. Kalian semua keluar. Kau juga keluar. Kak Mingyu,
Nona Hei. Tolong. Hao Hao, kemari. Ibu, Terima kasih Tuan Gu. Cepat Hao Hao. Terima kasih Paman atas bantuanmu. itu ayahku, bukan pamanku. Jangan bicara omong kosong. Cepat berterima kasih pada Paman. Ayah, Paman, Nyonya. Kembalikan si Hao padaku. Kau boleh pergi sekarang. Tuan Gu. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu juga mencoba merebut anakku? Ini rumahku. Silakan segera pergi. Gu Zihao adalah putraku. Jika kau terus tidak masuk akal, aku benar-benar akan menyuruh mereka mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Tidak mungkin. Hao Hao adalah anakku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. ayah ibu. Berhenti bertengkar. Aku adalah anak kalian berdua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Gu, lihat ini. Ayah, cepat kembali dan makan bersama nenek dan aku. Apa? Bukankah si Hao sedang makan di rumah? Dan siapa dia? Bagaimana dia bisa terlihat sangat mirip? Tuan Gu, Ayo pergi. Hao Hao, ibu memberitahumu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh sembarangan memanggil orang ayah. Apa kamu dengar? Tapi dia ayah. Saat ini antara ayah dan ibu. Jangan bicara omong kosong. Mereka masih tidak saling percaya. Aku harus mencari cara agar mereka saling mengakui. bagus kau bajingan kecil. Kau merusak 5 jutaku lagi. Keluar. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa-apaan ini? Bibi. Gu Mingyu mungkin sudah tahu tentang Lu Yunxi dan kedua anak itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau begitu, mari kita buat Lu Yunxi benar-benar kehilangan reputasi. Pada saat itu, meskipun Gu Mingyu tahu bahwa Lu Yunxi adalah ibu dari anaknya, dia tetap tidak akan menikahinya. Dan kau, tetaplah menantu keluarga Gu. Tuan Gu. Tuan Gu. Tuan muda dia. Gu Qian. Kau bilang di dunia ini ada 2 orang tanpa hubungan darah yang terlihat persis sama. Bagaimana itu mungkin? Tuan Gu. Apa kau mengatakan? Pergi selidiki wanita itu untukku. Aku ingin semua informasinya. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Lu Yunxi, kenapa kau berlama-lama di sini? Apa yang kau lakukan? Nanti ketika tuan muda tertua keluarga Gu dan keluarganya tiba, jika kau berani mengabaikan mereka, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hao Hao, ibu harus mulai bekerja sekarang. Kamu tetap di sini dengan patuh dan jangan berkeliaran. Baiklah, aku akan jadi anak baik. Ayah, aku ingin ke kamar mandi. Ayo, ibu akan mengantarmu. Tidak, aku akan pergi sendiri. Nenek, aku mau ke kamar mandi. Lu Yunxi, anakmu serendah dirimu. Begitu aku menjadi nyonya Gu, aku akan satu persatu membunuh kalian semua. Tuan Gu, Tuan Su, orang terkaya di Daziel, telah tiba. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang. Nenek, aku akan keluar sebentar kalau begitu. Baiklah, lakukan urusanmu. Itu kau. Aku ingat tahu. Wu Zihao. Itu kau. Wu Zihao.
Bunda di tanganmu sangat cantik. Apa kau menggambarnya? Bukan, ini disebut tanda lahir. Ibu di sini. Kenapa kau tidak membiarkan aku memanggil ibu? Karena ayah dan ibu kita sama. Apa kau ingin ayah dan ibu bersama? Mau. Jika kau mau, benarkan aku. Zihao Gu Zihao. Gu Zihao. Ada apa? Zihao. Apa kau di dalam? Aku dengar kau bicara. Ayah masuk. Zihao. Kenapa kau di sini? Kau baru saja bicara dengan siapa? Tidak ada siapa-siapa ayah. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin ke kamar mandi. Kau mau ke kamar mandi? Ayo pergi. Ada apa? Oh tidak, itu ayah. Kita tidak bisa membiarkan ayah tahu kalau kita kembal. Itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Nenek. Kak Mingyu, kapan tepatnya kau akan menikahiku? Saat ini di luar, banyak orang membicarakan gosipku, aku bisa mengabaikannya. Tapi, itu tidak boleh merusak reputasi Kak Mingyu. Benar, Ibu? Mingyu dan Yue tumbuh besar bersama sejak kecil. Anakku sudah berusia 5 tahun, dan dia terus menunda pernikahan. Ini tidak benar. Mingyu sungguh tidak peka. Sudah menjadikan Yue sebagai anak, sudah dirugikan. Aku akan segera mendesaknya untuk menikahimu hari ini, dan menikah. Aku akan menyelesaikan pernikahan untukmu. Terima kasih, Nenek. Halo, makanan Anda sudah tiba. Lu Yunsi, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau mengenalnya? Hanya teman lama sekelas. Lu Yunsi, hari ini, aku akan memastikan kau benar-benar dipermalukan. Seluruh pesanan makanan Anda ada di sini. Selamat menikmati makanan Anda, Yunsi. Yunsi, kita teman lama sekelas, dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa hari ini kita tidak duduk dan bercerita? Terima kasih Nona Hai. Saya masih ada pekerjaan, jadi saya akan pergi dulu. Benar-benar dari keluarga kecil yang sederhana. Tidak heran dia hanya bisa menjadi pelayan. Dia tidak mengerti etika sosial apapun. Nenek, kalian makan dulu. Aku mau ke toilet. Manajer, di mana manajernya? Nona Hai, kenapa kau di sini? Manajer Wang. Anda adalah manajer Hotel Longhua. Dan manajer lagi, hotel kalian seperti ini. Bukankah itu nona muda keluarga He? Mengapa dia begitu marah? Siapa tahu, tapi seseorang akan mendapat nasib buruk hari ini. Jika kau menyinggung Nona He, kau tidak akan lolos begitu saja. Nona Hai, apakah kau punya masalah? Tolong beritahu saja aku. Aku pasti akan menanganinya dengan benar. Aku baru saja datang ke sini hari ini untuk makan, tapi akibatnya cincinku dicuri. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Siapa yang berani The mencuri film was cincin Nona Hai? translated and narrated by Aku M. pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Hari ini, hanya dia yang masuk ke kamar pribadiku. Menurutmu siapa yang mencurinya? Lu Yunsi, kamu pergi lalu datang ke sini sekarang juga. Manajer uang? Ada apa? Kau masih berani bertanya? Berikan cincin itu. Cincin, Nona Hai. Orang ini sangat cantik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Seorang putri dari keluarga miskin. Apa gunanya menjadi cantik? Paling-paling, dia hanyalah mainan bagi orang kaya. Belum lagi, dia juga menyinggung Nona Hei. Cincin apa? Saya belum pernah melihatnya. Hei Yue, apa yang kamu rencanakan sekarang? Beraninya kau berbicara pada Nona Hai seperti itu? Apa kau mencari mati? Ada apa Nona? Bisakah Nona begitu saja memfitnah orang lain dan mempermalukan mereka?
Hari ini hanya kau yang masuk ke kamar pribadiku. Jika cincin ini tidak dicuri olehmu, lalu siapa lagi? Ada orang lain di ruang pribadi itu. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku mencurinya? Sungguh lelucon. Selain aku di kamar pribadi ini, hanya ada orang-orang dari keluargaku. Apa kau mencoba mengatakan bahwa seseorang dari keluargaku mencuri cincinku? Keluargaku, keluarga teratas di Jincheng. Bagaimana mungkin mereka mencuri apapun? Tepat sekali. Dan kau berani menuduh keluargaku secara salah? Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Bagaimana dengan orang kaya? Bukankah orang kaya mencuri barang? Barang yang hilang darimu. Mengapa kamu menuduhku? Mengatakan aku mencurinya? Karena kau punya catatan. Dulu di sekolah, kau sudah punya tangan jahil. Kau dikeluarkan karena mencuri dana kelas. Hari ini di sini, mencuri cincinku. Bukankah itu sangat normal? Jadi dia pencuri Kambuhe. Tidak heran. Manajer Wang, bagaimana bisa kau membiarkan pencuri ke hotel? Sekarang siapa yang berani datang dan menghabiskan uang di hotelmu? Saya benar-benar minta maaf semuanya. Saya tidak tahu kalau Lu Yunsi adalah pencuri. Tolong tenang saja. Saya pasti akan bersatu dengan semua. Aku ingin melihat seberapa angkuh kau masih. Saat itu, jika kau datang memohon padaku lagi, itu tidak akan hanya tidur beberapa malam. Masalah sesederhana itu. Tepat sekali, kakakku. Bukankah kau masih punya puluhan saudara di bawahmu? Kalau begitu biarkan dia menemani mereka satu persatu. Tidak masalah. Lakukan saja seperti itu. Dari mana datangnya nenek tua ini? Dia berpura-pura kecelakaan, bukan? Nenek sihir. Bangun dan pergi nenek sihir. Pergi. Bagaimana bisa kamu menyentuh orang tua? Tuan So, staf teknis, sudah bergegas untuk memperbaiki perangkat pengawasan milik Hotel Longwaya. Bagus, kau harus memastikan semua rekaman pengawasan sudah pulih sepenuhnya. Ya, kabar buruk, Tuan So, Nyonya Besar hilang lagi. Apa? Bukankah sudah kubilang untuk menjaga Nyonya Besar? Segera kerahkan semua personel keamanan dan temukan dia untukku dengan cepat. Nyonya tua, Anda baik-baik saja. Lu Yunsi, putramu sendiri. Kau bahkan tidak bisa menafkahinya kan? Namun kau masih ikut campur di sini. Wanita tua ini jelas-jelas pura-pura kecelakaan. Tepat sekali. Wanita sialan itu suka sekali pamer. Yonju, ayo cepat pergi. Jangan biarkan nenek sihir ini menempel pada kita. Hei, berhenti. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah menyentuhnya? Kau membantu nenek sihir ini berpura-pura kecelakaan. Bukan, persetan kau. Leon Tinggil. Kau adalah Boer. Kan? Lu Yunsi, aku baru saja memberitahumu untuk tidak ikut campurkan. Lihat, kau sudah terjerat sekarang. Kau, pantas miskin seumur hidupmu. Tapi ini juga bagus. Dengan dia terjerat oleh nenek sihir ini, terjerat, kita bisa menyelesaikan misi dari Nona He. Sudah dipercayakan. Nyonya tua, aku bukan Boer. Apa kau punya informasi kontak keluargamu? Leon Tinggil. Kau tidak bisa pergi. Kau benar-benar membantunya, bukan? Sialan. Boer. Nenek sihir tua, kau berani membantunya, bukan tanda tanya. Baiklah, aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Bangun. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Ini adalah orang terkaya di Dacia. Tuan So, kau mencari mati? Apa? Tuan Su, orang terkaya di Dacia. Yunzui, sepertinya kita telah menyinggung orang penting. Ayo cepat pergi. Boer. Cepat bawa wanita tua itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ya, The film was translated and Nona muda, narrated siapa by namamu? M-Media. Halo Tuan Su, namaku Lu Yunsi. Yunsi, terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Bukan apa-apa, ini yang seharusnya kulakukan. Zaman sekarang anak muda sepertimu, yang suka menolong orang lain, benar-benar langka. Ini kartu namaku. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kau bisa meneleponku kapan saja. datang untuk memindahkan batu bata. Aku dengar dia mencuri cincin Nona He dan masuk daftar hitam di seluruh kota. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan lain. Jadi dia hanya bisa datang ke sini untuk memindahkan batu bata. Kalau begitu, bukankah kita juga punya kesempatan untuk mencicipi rasa gadis cantik ini? Apa yang kau pikirkan? Makan rotimu. Halo, Ibu Zihao. Bu sekolah mengalami kecelakaan. Zihao terluka parah. Tolong segera datang ke rumah sakit. Apa? Aku segera datang.
Seseorang, tolong selamatkan anakku. Dokter, seseorang. Dokter, cepat selamatkan anakku. Pemberitahuan mendesak. Tuan muda Gu dari grup Gu terluka parah. Semua dokter diminta untuk segera menuju ruang operasi untuk konsultasi. Zihao, Hai dokter, selamatkan anakku. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Pergi sana. Aku sibuk memberi konsultasi untuk tuan muda. Dokter, apa ada orang di sana? Cepat selamatkan anakku. Tuan Gu. Tuan Gu, aku mohon padamu. Tuan Gu, aku mohon padamu. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon. Tuan Gu, aku mohon padamu. Aku mohon. Tuan Gue, hasil tes paternitas sudah keluar. Anak Lu Yunsi adalah putra kandungmu. apa? Apa yang kau lakukan? Jangan rebut anakku. Kenapa kau memegang anakku? Nona Lu, kau tidak perlu khawatir. Tuan Gue akan merawatnya dengan baik. Menjauhlah dariku. Ini kartu namaku. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kau bisa meneleponku kapan saja. Halo. Tuan Su. Anakku direbut. Apa? Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Ada apa Tuan So? Anak Lu Yunsi diculik. Para penculik ini, mereka benar-benar berani. Beraninya mereka menculik seseorang tepat di depan mataku. Cepat kumpulkan semua orang. Aku ingin membuat para penculik ini menyesal seumur hidup. Nona Lu, jangan terlalu khawatir. Tuan Gue pasti tidak akan menyakiti tuan muda. Lagi pula hari ini, dengan begitu banyak dokter di sini, dia pasti akan baik-baik saja. Aku memperingatkanmu, kalau hau-hau milikku, jika terjadi sesuatu yang buruk, aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan sebagai hantu. Nona Lu, jangan gelisah. Sebenarnya anakmu. Bu Qian, di mana cicit kesayanganku? Tuan muda sedang menjalani operasi. Ya ampun. Kemalangan apa ini? Cucuku telah menderita rasa sakit yang begitu besar. Nyonya tua, silakan duduk dulu. Nyonya tua, silakan duduk dulu. Nyonya tua, harap tenang. Tuan Gu sudah mengatur. Dokter-dokter terbaik di kota. Semuanya datang. Tuan muda, pasti akan baik-baik saja. Orang baik diberkati oleh surga. Benar, Ibu, tolong tenang saja. Apa yang kau lakukan di sini? Anak Nona Lu juga terluka dalam kecelakaan bis sekolah. Dan saat ini sedang menjalani operasi. Tunggu. Tuan muda ada di ruang operasi ini. Kau mau kemana? Maaf Nyonya Hai, ini perintah Tuan Gue. Kita harus pergi kah? Untuk tuan mudaku. Atas dasar apa? Tuan mudamu adalah manusia. Tapi putraku, bukankah dia manusia? Dengan begitu banyak dokter yang memeriksa tuan mudamu. Apakah itu masih belum cukup? Kau seorang pekerja dari lapisan bawah masyarakat. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu kami. Nyawa tuan muda keluarga Gu kami jauh lebih berharga 10 bahkan 100 kali lipat daripada bajinganmu. Minggir. Cepat obati cicitku. Ya, Tunggu. Cepat pergi ke ruang operasi lain. Ming Yu, kamu bingung? Apakah kau mengabaikan nyawa putramu? Di ruang operasi lain, yang terbaring di sana. Juga putraku. Ini adalah laporan tes paternitas. Cepat, biar kulihat cepat. Sudah berakhir. Ming Yu tahu kebenarannya sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku masih punya cicit. Kau anak ini, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Cepat cari dokter untuk mengoperasi cicitku. Nenek, mohon tenang. Para dokter terbaik di seluruh Jiangcheng. Semuanya ada di sini. Oh benar, siapa ibu anak ini? Kau tidak menikahi Yue. Apakah karena dia? Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Dia setidaknya memberimu seorang anak. Kau sungguh. Nak, siapa namamu? Kapan kau bertemu Ming Yuku? Halo Nyonya Tua, namaku Lu Yunsi. Aku tidak kenal Tuan Gu. Nak, jangan takut.
Jika Min Yu berani mengganggumu, aku akan membantumu. Ibu, jangan tertipu oleh wanita ini. Tertipu. Dia hanya seorang pencuri. Jangan memfitnahku. Aku bukan pencuri. Hai King, tidak ada bukti. Jangan bicara omong kosong. Itu Yonsik, bukan? Kau bisa percaya padaku. Aku akan memastikan keadilan ditegakkan untukmu. Terima kasih Nyonya Tua. Anda adalah yang pertama yang percaya padaku. Lu Yunsi, berhenti berpura-pura menyedihkan di sini. Nyonya besar berhati baik. Itulah mengapa dia tertipu oleh penampilan menyedihkanmu. Aku tidak akan. Ibu, dia benar-benar pencuri. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada Ming Yu. Dia juga ada di sana saat itu. Min Yu, apakah yang dikatakan ibu tirimu benar? Nenek, aku sudah bilang sebelumnya bahwa tidak peduli apakah masalah ini ternyata itu benar atau salah. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Mari kita biarkan begitu saja. Tidak, tidak. Ming Yu, dia mencuri cincin yang kau berikan pada Yu Wei. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak mencurinya. Kenapa tidak dibahas? Masalah ini harus diselesaikan secara adil bagiku. Mengingat kau membesarkan anakku selama beberapa tahun, aku sudah membiarkan yang lalu biarlah berlalu. Mengenai apa yang kau lakukan sebelumnya, ada 10 juta di kartu. Itu cukup untuk sisa hidupmu, tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Serahkan hak asuh kepadaku. Sejak Hao lahir, sejak hari itu, kau belum memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Hak apa yang kau miliki untuk muncul sekarang dan merebutnya? Min Yu ini semua membuatku bingung. Kau belum menikah beberapa tahun ini. Apakah karena kau menunggunya? Nenek, masalah ini, tolong jangan ikut campur lagi. Apakah Anda yakin ingin saya menjelaskan semuanya dengan jelas? Ya, masalah ini harus dijelaskan dengan jelas kepadaku. Pulihkan nama baikku. Lalu apa ini? Bagaimana aku tahu? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Kau bahkan belum pernah melihatnya. Ini adalah cincin yang kuberikan pada Yu Wei. Ditemukan di troli makanmu. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu. Kapan itu muncul? Di troli makanku. Kau tidak tahu. Apakah cincin ini punya kaki dan terbang ke sana sendiri? Aku benar-benar tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Cukup, aku menghargaimu karena kau adalah ibu dari anak itu. Makanya aku sedikit mengalah padamu. Saya memberi Anda kelonggaran. Tapi Anda benar-benar terlalu mengecewakan. Tidak. Aku tidak mencurinya. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda lagi. Anda tidak pantas menjadi ibu dari anak saya. Kalau tahu diri, ambil uangnya dan pergi. Dan berjanji tidak akan pernah mendekati putra saya lagi. Jika tidak, jelaskan kepada polisi. Tidak mungkin. Hao adalah segalanya bagiku. Aku bekerja keras sendiri. Aku membesarkannya sendirian. Kau tidak bisa berdasarkan cincin palsu, menyangkal segalanya tentang diriku. Lu Yunsi, saya tidak ingin kata-kata yang baru saja saya ucapkan diulang untuk kedua kalinya. Ada 2 jalan di hadapan Anda. Ambil uangnya dan pergi. Atau membusuk di penjara. Tuan Gue. Kedua tuan muda sudah lolos dari bahaya dan sudah dikirim ke bangsal. Min Yu, kurasa kedua anak ini terlihat sangat mirip. Bagaimanapun kau melihatnya, mereka tidak terlihat lahir dari 2 ibu. Ibu, berhentilah curiga begitu. Kalian berdua sama sekali tidak punya hubungan darah. Masih bisa sangat mirip, apalagi mereka adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Tentu saja mereka mirip. Apa yang kau katakan masuk akal. Hei Nona Lu. Anakku ada di dalam. Kenapa kau tidak membiarkanku masuk? Nona Lu, Tuan Gu tidak akan mengizinkan Anda masuk. Tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Orang macam apa? Kalian anggota keluarga Gu? Apa kalian sekelompok perampok dan bandit? Jika kau mencoba merebut anakku, aku tidak akan mengampunimu bahkan sebagai hantu. Biarkan aku masuk. Diam. Beraninya kau mengutuk keluarga Gu kami. Apa kau ingin mati? Hao adalah hidupku. Jika kau menginginkan hidupku, aku akan melawanmu sampai mati. Anak itu butuh istirahat. Mengapa kalian semua berdebat? Ibu, Diam. Masuk. Ya, dia. Bagaimanapun juga adalah ibu anak itu. Nenek, kakak Ming Yu. Semua orang telah dicuri oleh pencuri. Lu Yunsi ini sudah menipu anaknya. Sama sekali bukan darah daging keluarga Gu. Hai Yu Wei, apa yang kau katakan? Di laporan penilaian ini, tertulis dengan jelas bahwa Lu Sihiu adalah anak keluarga Gu kita. Nenek, kamu telah ditipu oleh Lu Yunsi, si pencuri ini. Ini jelas bukan anak Lu Yunsi, tapi anakku. Dan dia adalah anak Lu Yunsi.
Kau, apa yang kau katakan? Kau, apa yang kau katakan? Lu Yunsi, berhentilah berpura-pura gila atau bodoh. Hari ini aku akan membongkar semua rencanamu. Nenek, kakak Mingyu. Di lengan Zihao, ada tanda lahir berbentuk bunga. Kalian semua tahu itu kan? Nenek, lihatlah baik-baik. Keluarga Gu kita menderita rasa sakit ini lagi. Jadi Tuan Su juga pernah mengalami pengalaman seperti itu. Baiklah, aku bisa memilih untuk tidak membawanya hari ini. Tapi, jika dia benar-benar putraku, aku pasti akan membawanya kembali. Lu Yunsi, jangan serakah tak terpuaskan. Kau adalah ayah anak ini. Ya. Suyan, Anda memukul saya. Aku memukulmu. Apakah begini caramu memperlakukan ibu kandung anakmu? Apa kau tahu apa yang dialami seorang wanita selama 10 bulan kehamilan? Dan berapa banyak rasa sakit yang harus dia alami untuk melahirkan sepasang anak kembar yang sehat? Tapi bagaimana denganmu? Bukan hanya kau tidak peduli padanya atau menghargainya, atau merasakannya, tapi kau juga menyiksanya di mana-mana, mempermalukannya. Dan sekarang kau bahkan ingin merebut anak itu darinya. Gu Mingyu, apa kau masih punya kemanusiaan? Saya tidak menyangka bahkan Tuan Su yang terhormat adalah seseorang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Apakah Anda tahu bahwa karakternya tercela? Dan dia tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya, untuk menikah dengan keluarga kaya. Dia tidak ragu menggunakan anaknya sendiri sebagai alat tawar menawi AR. Katakan padaku, bisakah orang seperti itu, meskipun dia adalah ibu kandung, milik anak saya, diizinkan masuk ke rumah, keluarga Gu saya? Kau terus mengatakan bahwa aku menggunakan anakku untuk masuk ke keluarga Gumu. Tapi aku memberitahumu sekarang, aku bahkan tidak mengenalmu, dan aku tidak menginginkan uang keluarga Gumu. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk membesarkan kedua anak itu. Aku tahu betul karakter Lu Yunsi. Gu Mingyu, berhenti menabur perselisihan di sini. Itulah buktinya. Lu Yunsi mencuri barang. Kemarin di Hotel Longhua. Saya mengampuni Anda demi anak itu, dan tidak mengekspos Anda di depan umum. Tapi jangan berpikir bahwa Anda melakukannya dengan sempurna. Gu Mingyu, berhentilah menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjebakku. Aku bahkan belum pernah melihat cincin ini. Jika kau tidak percaya padaku, baiklah, mari kita pergi ke hotel dan memeriksa rekaman pengawas. Yunsi, kau juga berada di Hotel Longhua kemarin. Kebetulan, Hotel Longhua adalah properti Anda Tuan Su. Bawa kami untuk memeriksa rekaman pengawasan kemarin. Saya juga ingin tahu kebenarannya. Jika dia benar-benar difitnah, saya akan mengganti rugi Anda. Aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin membawa anakku kembali. Rekaman pengawasan kemarin hilang. Orang-orangku bekerja keras, tapi Gu Mingyu, aku memberitahumu. Jika aku mengetahui bahwa Gu Zihao juga anak kandungku, aku tidak akan pernah menyerahkannya. Mingyu, ada apa? Katakan padaku. Anak siapa Zihao sebenarnya? Tentu saja dia milik Yue. Jangan kira saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan saat itu menikahi ayah saya. Tapi saya tidak sebodoh dia. Jika saya mengetahui bahwa kamu dan Yue berani menipu saya sedikit pun, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Nona He sudah dikirim kembali. Tuan Gue, tes paternitas. Nona Lu dan Tuan Muda, apakah kita benar-benar tidak melakukannya? Lakukan. Tentu saja kami akan melakukannya. Hanya saja, kami tidak akan melakukannya di sini. Maksud Anda? Keluarga He adalah pemimpin di bidang medis Jiangchen. Melakukannya di sini hanya akan memenuhi keinginan mereka. Saya punya orang di rumah sakit provinsi. Pergi ke sana sendiri. Kau harus memastikan keakuratan hasilnya. Baik. Ibu, Hao. Sakit nggak, nak? sudah tidak sakit lagi. Ibu, di mana ini? Bagaimana kau menemukan tuh? Syukurlah kau baik-baik saja. Kau anak nakal. Kemana saja kau lari 2 hari ini? Ibu, aku menemukan ayah. Ayah sangat baik. Kau harus bersama ayah. Dengan begitu tidak ada yang akan berani mengganggu kita lagi. Hao. Kalau begitu ibu, biarkan aku bertanya padamu. Jika seseorang mencoba mengganggu ibu, apa yang harus kau lakukan? Siapa yang berani mengganggu ibuku? Aku akan memukulinya. Cepat duduk.
Bagaimana jika yang mengganggu ibu adalah ayah? Lalu ayah juga tidak bisa mengganggu ibuku. Hau-hau kita adalah yang paling patuh dan bijaksana. Bagaimana kalau berbaring sebentar lagi? Gu Mingyu. Meskipun kau benar-benar ayah Lohou, kali ini aku sama sekali tidak akan mundur. Aku ingin ibuku. Si Hauku. Pelan-pelan. Jangan jatuh. Ayo bangun. Pergi ke ayah. Gu Zihao, bisakah kau bersikap baik dan The film was mendengarkan lalu pergi makan? translated and narrated Tidak, by M aku ingin Media. ibu. Aku ingin ibu. Zihao, ibu di sini. Berhentilah membuat keributan. Minum air dulu. Kau bukan ibuku. Ruyansi adalah ibuku. Kau palsu. Gu Zihao, kau... Diam. Keluar. Mingyu. Aku ibu Zihao. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Di depan Zihao, aku tidak ingin berdebat denganmu. Keluar. Zihao, jika kau berjanji untuk bersikap baik dan pergi makan bersama ayah, aku akan membawamu menemui ibu. Baik, Janji kelingking. Pembohong adalah anak anjing. janji kelingking. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Mingyu sekarang telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan padaku. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Hanya butuh identitas. Pencuri milik Lu Yunxi masih ada di sana. Mingyu tidak mungkin menikahinya. Saat itu, bahkan jika Gu Mingyu tidak mau, identitas Nyonya Gu hanya bisa menjadi milikmu. Tapi sekarang, hal terpenting adalah memastikan rekaman pengawasan hotel tidak dipulihkan. Aku mengerti, Bibi. Aku akan segera mencari seseorang untuk menghancurkan rekaman pengawasan sepenuhnya. Bibi Su. Yunxi dan Hao Hao sudah di sini. Kami baru saja menunggumu. Cepat duduk dan makan. Kemarilah, duduk di sini. Makan-makan. Cepat makan. Jika Bau Ar masih di sini, keluarga kita pasti akan seharmonis ini juga. Makan. Makan. Menik, ayo. Menonton kartun. Kartun. Baiklah. Ibu pelan-pelan saja. Yunxi jangan repot-repot. Biarkan para pelayan yang melakukannya. Tidak apa-apa Tuan Su, kau sudah banyak membantuku. Aku hanya melakukan hal kecil seperti ini. Bukan apa-apa, Yunxi. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku Bibi Su. Ibuku sangat menyukaimu. Saat kamu di sini, dia makan lebih banyak dari biasanya. Makan semangkuk nasi tambahan. Menurutku mulai sekarang kamu juga tidak perlu lagi bekerja di hotel. Tinggal saja di sini dan bertanggung jawab penuh untuk merawat ibuku. Baik, terima kasih Bibi Su. Andai saja kamu adalah bawarku, alangkah indahnya itu. Aku akan membantumu. Nyonya tua, mari kita hirup udara segar di sini. Baiklah. Baiklah. Yunxi, kemari. Yunxi, Nyonya tua, kau duduk di sini sebentar. Tunggu aku akan segera kembali. cepat-cepat. Kakak, aku dengar orang-orang bilang sebelumnya bahwa kamu bekerja di keluarga orang terkaya So. Aku tidak percaya. Aku tidak menyangka itu benar. Apakah ada yang kau butuhkan? Oe, sepertinya putriku sudah sukses besar. Cepat. Anak baik,
Ambilkan uang untuk ayah. Anggap saja ini balasanmu atas jasa ayah membesarkanmu. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak punya uang. Kau kembali ke sini. Ayah tahu kau baru mulai bekerja dan tidak punya uang. Tapi keluarga mereka kaya. Benar, kau hanya ambil saja 1 atau 2 barang. Itu sudah cukup untuk kita belanjakan selama puluhan tahun. Apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar menyuruhku untuk mencuri barang-barang? Kau... Apa yang kau teriakkan? Pelankan suaramu. Bagaimana ini disebut mencuri? Keluarga mereka sangat kaya. Bahkan jika sedikit saja hilang, mereka tidak akan menyadarinya. Kau mau pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Benar, kakak, mencuri bukan. Kalianmu mencuri cincin, mencuri uang sekolah. Itu semua hanyalah keuntungan kecil. Barang-barang dari keluarga orang terkaya So. Betapa berharganya mereka. Diam, aku tidak pernah mencuri apapun. Dulu tidak melakukannya. Sekarang tidak melakukannya. Apalagi di masa depan. Dasar gadis sialan. Kalian semua keluar. Cepat pergi. Keluar. Cepat keluar. Cepat keluar sini. Yunsi. 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 Ayo. Menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Tidak apa-apa, Nyonya tua. Seandainya saja keluargaku, semuanya sebaik Bibi Su dan Nyonya. Itu akan sangat bagus. Leontin Giop, Leontin Giop. Kau ingin melihat Leontin Giop itu kan? Ada di sini. Leontin Giop. Leontin Giop. Kamu adalah Bauer. Nyonya tua, aku Yunsi. Aku bukan Bauermu, aku Yunsi. Bibi Su sudah kembali. Ibuku sudah lama tidak sebahagia ini. Yunsi, terima kasih banyak. Ini semua yang harus kulakukan. Bibi Su, kau sangat baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Bauer. Jangan katakan itu. Jika kamu bisa membantuku merawatnya dengan baik, itulah balasan yang paling besar. Sudah diberikan untuk Bibi. Kemarilah. Gadis sialan ini tidak mau membayar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan So, berapa lama lagi rekaman pengawasan hotel bisa dipulihkan? Seharusnya sudah siap dalam 2 hari. Bauer, 2 hari lagi. Dan aku akan bisa menemukanmu. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah itu Leontin Giop Lu Yunsi yang dia pakai sejak kecil? Mungkinkah dia putri kandung Tuan So? Ya. Jika kita mendapatkan Leontin Giop, milik gadis sialan itu, maka kau akan menjadi putri orang terkaya. Benar, Lu Yunsi. Putri orang terkaya. Aku akan melakukannya untuknya. Kedua Leontin Giop ini, awalnya adalah satu. Salah satunya, secara pribadi diletakkan pada putriku. Siapapun yang memiliki Leontin Giop ini adalah putri keluarga suku. Apa? Jadi Bibi Su sebenarnya adalah ibu kandungku. Kedua Leontin Giop ini adalah harta pusaka keluarga suku. Mereka menyembunyikan kekuatan misterius yang tidak diketahui. Karena kalian berdua mengaku sebagai putri keluarga Su saya, hanya garis keturunan keluarga Su saya yang bisa mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Teteskan darahmu pada Leontin Giop ini. Siapapun yang bisa membuat Leontin Giop ini bereaksi adalah putri keluarga Su saya. Apakah kau berani? Apa yang perlu ditakutkan? Leontin Giop ini awalnya milikku. Mundur sekarang adalah jalan buntu. Sebaiknya dicoba saja. Bertaruh bahwa Tuan Su hanya menggertakku. Aku tidak percaya Leontin Giop ini
benar-benar bisa semistis itu. Aku juga berani. Tanpa ragu sedikit pun. Omong kosong, dia benar-benar putriku. Ada apa ini? Leontin Jiok ini adalah yang sudah kupakai sejak kecil. Loyon Sue, berhenti berpura-pura. Leontin Jiok ini bukan milikmu sama sekali. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Cukup Lu Yunsi. Kau sudah nakal tak tertahankan sejak kecil. Jika bukan pencurian kecil, maka merebut barang-barang kakakmu. Semua ini bisa kuabaikan. Tapi sekarang, kau mencoba merebut ibu seseorang. Kau sudah keterlaluan. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah merebut barang-barangnya? Jelas-jelas selalu sejak kecil, kakakku yang menindasku. Dan ayah. 6 tahun lalu, kau mencoba menjualku kepada Bos Yang. Lalu baru-baru ini, kau lagi-lagi mencoba menjualku kepada Qian Ho. Bahkan jika kau memelihara anak kucing atau anak anjing, setelah memeliharanya selama lebih dari 20 tahun, pasti ada sedikit kasih sayang kan? Apakah kau benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap ikatan ayah anak kita? Diam. Lu Yunsi, kau putri durhaka. Aku melihat karaktermu tercela. Itulah sebabnya aku berpikir untuk mencarikanmu keluarga yang baik, agar sisa hidupmu kau punya seseorang untuk diandalkan. Namun kau malah menyalahkanku. Tuan Su, saya minta maaf. Aib keluarga ini telah membuatmu tertawa. Aku akan membawanya pulang sekarang. Aku tidak akan menunda reuni ibu anak kalian. Ayo pergi. Bibisu, berhenti. Bibisu, aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Tolong percayalah padaku. Leontin Diop ini benar-benar sesuatu yang sudah kupakai sejak kecil. Yunsi, aku percaya pada karaktermu. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua akan sementara waktu tinggal di rumahku. Adapun siapa di antara kalian yang benar-benar putri keluarga Su saya? Putri. 2 hari dari sekarang, semuanya akan diputuskan. Nona muda tertua benar-benar cantik. Kulitnya juga sangat bagus. Dia benar-benar putri nyonya. Ini Nona muda tertua, silakan makan buah. Kalian berdua bagus. Setelah aku resmi masuk ke keluarga Su, kalian berdua, kau akan dapat promosi, dan kau akan dapat kenaikan gaji. Terima kasih Nona muda tertua. Lu Yunzue, apa yang kau lakukan? Diam, beraninya kau bicara seperti itu kepada Nona muda tertua. Benar, kau hanya seorang orang rendahan yang menyajikan teh dan air, mencuci pakaian dan memasak makanan. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Nona muda tertua. Aku orang rendahan, lalu bagaimana dengan kalian berdua? Kami sudah bergantung pada Nona muda tertua, dan di masa depan kami akan menjadi terkenal. Bagaimana kau bisa membandingkan diri dengan kami? Lu Yunzue, sekarang hasilnya bahkan belum keluar. Apakah kau benar-benar akan secara terbuka mengumumkan identitasmu? Tidakkah kau takut bahwa ketika saatnya tiba, akan sulit untuk membereskan kekacauan ini? Aku adalah yang asli, Nona muda tertua dari keluarga Su. Hanya pemalsu yang berani tidak mengakuinya. Kau, baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Bos Lu. Putrimu ingin mengklaim secara palsu posisi putri orang terkaya. Itu tidak mudah, kau tahu. Terlebih lagi, ada juga trik tes paternitas. Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau harus? Kalau begitu Nona He, apakah Anda punya saran? Pertama, kau harus menyusup terlebih dahulu Hotel Longhua dan menghancurkan sepenuhnya rekaman pengawasan dari hari itu. Nona He, mohon tenang saja. Hotel Longhua ini, aku terlalu akrab dengannya. Serahkan masalah ini padaku. Pasti tidak akan ada masalah. Keluarga Heku sedang mengelola seluruhnya. Sistem medis Jiang Cheng. Jika Tuan Su ingin melakukan tes paternitas, tidak peduli rumah sakit manapun, aku bisa dengan mudah mengganti hasilnya. Saat itu, kau bisa mengikuti Lu Yunzu, putri orang terkaya, dan menikmati dengan layak kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Nona He. Tuan Gue, hasil tes paternitas sudah keluar.
Kedua anak itu memang kembar. Ibu mereka adalah Lu Yunxi. Blokir berita ini sementara. Jangan biarkan siapapun tahu. Maksud Anda, untuk tidak membiarkan Tuan Muda dan Nona Lu saling mengakui dulu? Mari kita ulur waktu dulu. Biarkan peluru-peluru itu terbang lebih lama lagi. Juga, temukan dokter yang membantu persalinan bayi Lu Yunxi tahun itu. Ya. Tuan Su, Tuan Gu, ada yang Anda butuhkan? aku dengar kau mencari seseorang untuk memperbaiki pengawasan di Hotel Longhua. Benar begitu? Benar. Apa yang ingin dikatakan Tuan Gu? Aku sudah mengumpulkan informasi bahwa seseorang ingin sepenuhnya menghancurkan pengawasan itu. Tuan Su, kau harus berhati-hati. Tuan Gu ini di permukaan meremehkan Lu Yunxi. The film was translated Tapi diam-diam and melindunginya. narrated by M Media. Betapa munafiknya pria itu. Tuan So, kami sudah menangkap seseorang yang ingin menghancurkan peralatan pengawasan. Bagus. Sepertinya semua ini akhirnya akan terungkap. Halo Nona Muda. Di mana Lu Yunxi? Saat ini, dia seharusnya ada di dapur, menghangatkan susu untuk Nyonya Tua. Menghangatkan susu. Baiklah, kau bisa kembali bekerja. Lu Yunxi, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya lapar. Jadi aku datang ke dapur untuk melihat apakah ada sesuatu untuk dimakan. Nyonya Tua, susunya hangat. Silakan diminum. Ini. Lepaskan aku. Aku tidak. Lu Yunxi. Nyonya Tua sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau meracuni Nyonya Tua? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Aku tidak. Jangan berani-beraninya kau menjebakku. Kau masih keras kepala. Kau baru saja. Tidakkah kalian semua melihatnya? Dia yang menyuapi susu itu kepada Nyonya Tua. Aku melihatnya. Lu Yunxi yang meracuninya. Aku juga melihatnya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Cepat kirim Nyonya Tua ke rumah sakit. Cepat. Semua yang hadir mendengarnya. Memang kamu yang telah memberikan kepada beliau minum racun. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu kaulah yang saat aku sedang menghangatkan susu, menambahkan racun. Mengapa kau melakukan ini? Beraninya kau bicara omong kosong. Tahan dia untukku. Lu Yunxi, pikirkan baik-baik apakah kau mau mengaku sekarang. Kau masih bisa menderita sedikit lebih ringan. Rasa sakit fisik. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Kau cepat kirim Nyonya Tua ke rumah sakit. Cepat. Semuanya berhenti. Yunxi, bagaimana kabarmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bibi Su. Cepat kirim Nyonya Tua ke rumah sakit. Cepat. Apa? Ibu? Ibu kenapa? Ibu, bagaimana kabarmu ibu? Cepat panggil ambulans. Apa yang sebenarnya kau lakukan barusan? Tuan Su tolong lihat dengan jelas. Lu Yunxi yang meracuni Nyonya Besar. Aku hanya membantumu menginterogasinya. Kenapa kau meracuni Nyonya Besar? Kau meracuni Nyonya Besar. Aku tidak. Benar sekali. Semua yang hadir bisa membuktikannya. Kalian semua sudah bersamaku selama lebih dari 5 tahun. Sekarang lihat ke mataku dan katakan padaku, siapa sebenarnya yang memberikan racun? Aku bisa membuktikannya. Lu Yunxi yang meracuninya. Aku juga bisa membuktikannya. Biasanya Lu Yunxi yang memanaskan susu untuk Nyonya Besar. Selain Lu Yunxi, tidak ada yang menyentuh cangkir susu itu. Lu Yunxi
Nyonya besar dan aku kepadamu. Bukankah kami sudah cukup baik? Kenapa kau melakukan ini? Bibisu, aku tidak melakukannya. Sungguh bukan aku. Tolong percayai aku. Lu Yunsi. Di depan Tuan Su. Kau masih berani berbohong? Apa kau akan bilang bahwa para pelayan keluarga Su kami? Begitulah, apakah mereka menjebakmu bersama? Tuan Su, saya rasa Nona Lu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Bagaimana kalau kita? Ambulans sudah tiba. Pertama kirim Nyonya besar ke rumah sakit. Sedangkan kalian semua, tidak ada yang diizinkan meninggalkan keluarga Su. Tunggu sampai aku kembali. Dan kita akan bicara setelah penyelidikan jelas. Awasi mereka baik-baik untukku. Apa yang akan kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja kami akan terus menginterogasimu. Apa yang kau lihat? Aku adalah nona sulung keluarga Su. Tetap lagi dan aku akan memecat kalian semua. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ruang gawat darurat. Dokter Han, Tuan Su, mohon tenang. Nyonya besar sudah lolos dari bahaya. Bagus sekali. Terima kasih Dokter Han. Tuan Su baru saja menerima kabar. Video pengawasan sudah berhasil dipulihkan. Ayo. Tuan Gue, rekaman pengawasan di Hotel Longhua sudah ditemukan kembali. Ayo, ke Hotel Longhua. Adikku sayang. Wajah menyedihkanmu ini. Aku membencinya hanya dengan melihatnya. Aku benar-benar ingin mengukir tanda di atasnya. Lu Yun-sui, kita bersaudara. Kenapa kau melakukan ini padaku? Lu Yun-si, apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Selama kau sehat dan hidup di dunia ini, bagaimana aku bisa menjadi putri orang terkaya? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Jeda. Bingkai yang ini, perbesar untukku. Sialan Ryu Wei. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Tuan Su, di mana Lu Yunsi sekarang? Lu Yunsi? Cepat jeda dan perbesar. Lu Yunsi? Ini benar-benar bau arku? Di mana dia? Seseorang? Di mana sebenarnya Yunsi? Suyan. Di mana Lu Yunsi? Aku juga tidak tahu. Biar ku beritahu. Jika hari ini Yunsi, terjadi sesuatu apapun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Arku selalu tidak bersalah. Dia begitu murni dan baik. Namun aku justru menyalahkannya. Aku benar-benar. Kamu bukan ibuku. Lu Yunsi adalah ibuku. Kamu palsu. Mereka bilang ibu dan anak terhubung secara batin. Ada koneksi telepati antara mereka. Jadi itu benar. Aku bahkan tidak sebaik anak kecil. Tuan Su, Lu Yunsu membawa Lu Yunsi dan berlari menuju gunung belakang. Apa? Ayah, ada apa? Kenapa ayah menyuruhku membawa Lu Yunsi ke sini? Nona Hai memberitahuku. Tian Hu gagal menghancurkan pengawasan dan tertangkap oleh Tuan Su. Tuan Su pasti sekarang tahu kebenarannya. Itulah mengapa dia menyuruh kami untuk membawa Lu Yunsi dan meninggalkan Jiang Chang semalaman. Lalu kenapa membawa beban ini? Lebih baik biarkan dia mati saja. Yunzue, pikirkan lagi. Buka. Kakak, hari ini adalah hari kematianmu. Tunggu. Lu Yun-sui, kau tidak bisa membunuhku.
Kenapa? Jika kau membunuhku, kau tidak akan punya daya tawar. Dengan Hai Wei, mereka bisa membunuhmu kapan saja. Aku benci. Kita dan Hai Wei hanya dalam hubungan kerjasama. Kenapa dia membunuh kita? Tunggu. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Hai Wei ingin kau menyimpan rahasia selamanya. Cara terbaik adalah dengan membunuhmu saja. Jika dia tidak bisa menemukanku sekarang, dia masih akan sedikit khawatir. Kau masih punya secercah harapan. Itu sepertinya masuk akal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hanya bunuh dia. Berhenti. Kita lihat siapa yang berani menyentuh putriku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Gue. Ini semua salah paham. Tuan Gue, tolong Tuan Gue. Yunsi. Tuan Su, aku tidak melukai nyonya tua itu. Aku sungguh tidak melukainya. Ibu tahu. Ini semua salah ibu. Bau arku sudah menderita. Ibu. Maafkan aku. Ibu. Ibu, siapa yang mengganggumu? Aku akan membalaskan dendammu. Hau-hau, jadilah anak baik. Tapi sekarang, seseorang sudah membalaskan dendam ibu. Kemarilah, katakan nenek. Dia adalah mamanya ibu. Halo nenek. Hau-hau sangat baik. Ibu, nyonya tua dia. Tidak. Bagaimana nenek? Jangan khawatir. Dokter bilang. Nenekmu, dia baik-baik saja. Kamu terluka, jadi kamu perlu istirahat yang baik. Tunggu sampai besok, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk menemuinya lagi. Kakak Mingyu. Apa yang kau lakukan? Nona Hai. Lu Yunzu dan Lu Jian sudah mengakui semua masalah. Dengan jelas, saya menyarankan Anda untuk menjelaskan semuanya dengan jujur. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Itu dia, itu semua dia. Dia menyuruhku melakukan semua itu. Aku mohon jangan bunuh aku. Bajingan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak Mingyu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Tolong jangan percaya padanya. Hei Wei. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Untuk mengakui dengan jelas semua yang telah kau lakukan. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku. Mingyu. Kita semua keluarga. Kenapa bicara seperti orang asing? Demi aku. Mari kita lupakan saja masalah ini. Lagi pula jika keadaan menjadi canggung. Bagi keluargaku milikmu dan keluarga He milikku. Juga bukan hal yang baik. Benar. Kakak Mingyu. Aku memang membuat kesalahan sebelumnya. Tapi itu karena aku terlalu mencintaimu. Tolong maafkan aku kali ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri tidak menghargainya. Bawa mereka ke sini. Anak Hei Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Dulu, Nona Hai memberiku 5 juta dan menyuruhku mencuri anak Lu Yunsi dan memberikannya padanya. Aku sempat gelap mata. Jadi aku setuju. Tuan Gue, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Gue, aku memaksa Lu Yunsi meninggalkan Jiangcheng, menghancurkan sistem pengawasan. Itu semua dia. Dia yang memerintahku melakukan semua itu. Tolong ampuni aku. Tuan Gue, aku menghapus rekaman pengawasan dan menjebak Lu Yunsi atas pencurian. Itu semua Nona Hai yang memerintahku. Aku mohon ampuni nyawaku. Kalian benar-benar sekumpulan binatang. Aku memberimu begitu banyak uang, dan kau malah berbalik dan menjualku? Nona Hai, saat bencana datang, setiap orang menyelamatkan diri sendiri. Kami tidak akan berani melawan. Tuan Gue, Ayah, berdiri. ayah, aku rindu ibu. The film was Tolong cepat bawa translated ibu kembali. and narrated by M Media. Kau merindukan ibu? Kalau
Kalau begitu berjanjilah pada ayah. Kau akan membantu ayah mendapatkan ibu kembali, baik? Jangan khawatir, serahkan padaku. Kalau begitu pergilah bermain. Aku akan segera membawamu menemui ibu. Patahkan kaki Yu Wei. Dan kirim dia kembali ke keluarga Hai. Ya, Kakak Mingyu, Mingyu, aku salah. Tolong ampuni aku. Semua yang dia lakukan pada Lu Yunxi akan dikembalikan padanya 2 kali lipat. ya. Tidak, tolong jangan. Tidak. Kalian bertiga akan dikirim ke kantor polisi dan menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Terima kasih Tuan Gu telah mengampuni nyawaku. Sedangkan kau kembali ke kampung halamanmu dan jaga makam ayahku. Jangan pernah kembali ke keluarga Gu. Mingyu, Nyonya, tolong,